Aku Zahra. Aku sangat suka belajar, terutama belajar mandiri. Karena bagiku, proses belajar mandiri menjadi sangat penting untuk memperdalam pemahamanku terhadap suatu materi atau subjek. Namun, cukup sering bagiku terkendala akan memilih metode belajar yang tepat. Aku merasa metode belajar konvensional seperti menghafal, meng-highlight materi menggunakan stabilo, dan juga meringkas materi tidak cukup efektif bagiku. Aku yakin tantangan ini tak hanya dialami olehku, tapi juga dialami oleh banyak pelajar dan mahasiswa di luar sana. Yuk sama-sama kita mencari metode belajar yang tepat untuk meningkatkan retensi pembelajaran kita. Wah teman-teman, setelah membaca beberapa jurnal penelitian, ada nih metode yang cukup efektif dalam meningkatkan retensi pembelajaran kita. Namanya metode active recall. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan metode belajar yang mengharuskan kita memanggil dan merekonstruksi informasi dari memori secara aktif. Intinya sih, metode belajar ini dilakukan dengan mengetes diri sendiri setelah kita memahami suatu materi. Teman-teman tahu tidak, ada eksperimen yang dilakukan oleh Karpecki kepada 81 mahasiswa S1, di mana ia membagi mahasiswa tersebut menjadi 4 kelompok bagian dengan 4 metode belajar yang berbeda. Dan hasil tesnya menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan metode active recall berhasil menjawab soal benar paling banyak. Sungguh menarik, bukan? Nah, untuk mendapatkan retensi yang maksimal, active recall perlu digabungkan dengan space repetition atau pengulangan berjarak, di mana space repetition ini berbasis dari suatu fenomena ilmiah, the forgetting curve atau kurva kelupaan, di mana kurva kelupaan ini menunjukkan bahwa ingatan manusia terhadap suatu hal kian menurun seiring waktu. Maka dari itu diperlukanlah pengulangan dari pengambilan ingatan tersebut. Meskipun terdengar susah payah, pengulangan dari suatu ingatan dapat melandaikan kurva kelupaan. Oleh karena itu, semakin banyak kita mengulang, semakin mudah untuk kita mengingat suatu fakta dan semakin nempel fakta tersebut di otak kita. Maka dari itu, teman-teman, perkenalkanlah Repetit, sistem asisten belajar berbasis AI untuk meningkatkan retensi pembelajaran siswa. Repetit mengintegrasikan teknik active recall, space repetition, dan teknologi AI untuk menyediakan platform pembelajaran yang interaktif dan adaptif yang membantu individu dalam mengimplementasikan gaya belajar secara mandiri, seperti menguji pemahaman soal secara mandiri. Melalui analisis AI terhadap kemajuan dan pola kesulitan belajar, aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi untuk membantu seseorang memaksimalkan potensi akademis sesuai gaya belajar individu. Repetit juga menyediakan akses mentoring yang dapat dilakukan setiap individu sebagai bahan evaluasi untuk mendukung proses belajar mandiri sekaligus interaksi dengan ahli-ahli yang terkualifikasi baik. Pada pengembangan aplikasi Repetit, kami menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD yang mana cocok untuk waktu dan tim yang terbatas. RAD memungkinkan kami untuk menerapkan prinsip-prinsip agile seperti kami mengandalkan iteratif prototyping. Kami berawal dari membuat low fidelity prototyping, kemudian dilanjutkan dengan mid fidelity prototyping. Dari mid fidelity prototyping tersebut, kami presentasikan ke dosen kami untuk mendapatkan feedback, yang mana feedback tersebut kami jadikan sebagai bahan untuk membuat high fidelity prototyping. Untuk pengembangan sistem, kami menggunakan Git dan GitHub sebagai version control system. Disinilah kami menerapkan prinsip agile yang lain, yaitu memecah tugas besar menjadi bagian-bagian fungsional kecil. Kami memanfaatkan fitur GitHub Project di mana lead developer dapat dengan mudah meng-assign tugas kepada anggota tim lain. Untuk front-end, kami menggunakan framework Next.js karena kelengkapan fitur yang diberikan out of the box. Untuk back-end, kami menggunakan Python Fast API karena kemudahannya dalam proses data dan kemudahan dalam integrasi dengan berbagai library. Pada tahap pengujian, kami menggunakan metode black box testing yang dilakukan oleh pengguna eksternal untuk mengevaluasi fungsionalitas aplikasi tanpa melihat kode sumber. Pengguna akan diminta untuk menggunakan aplikasi Repetit secara menyeluruh, termasuk mencoba fitur utama seperti penjadwalan pengulangan materi, pembuatan flashcard otomatis, penilaian otomatis, dan reservasi mentor.
Adapun aplikasi Repeti telah kami daftarkan kepada hak kekayaan intelektual sebagai bentuk keseriusan kami. Selanjutnya, pengembangan di masa yang akan datang dari aplikasi Repetit berupa melakukan promosi aplikasi dan mengajak kolaborasi lebih luas lagi kepada pihak profit maupun non-profit. Kemudian, membangun LLM mandiri yang memungkinkan sistem untuk lebih memahami konteks pembelajaran siswa dan memberikan penilaian otomatis yang lebih akurat. Dan yang terakhir, kita akan melakukan peningkatan fitur-fitur yang lebih bervariatif dan juga dipersonalisasi oleh pengguna. Repetit, transform your study, elevate your mastery.